Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Mukhtarul Ahadis, hadis-hadis akhlak pilihan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari hadis yang pertama sampai dengan hadis yang keempat. Sekarang hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Ini hadis yang sudah sering kita dengar berkaitan dengan hadis yang kelima ini, yang bertemakan tentang ciri-ciri orang munafik. Di sini disebutkan ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. 3 tanda orang-orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Idza haddasa kadzaba. Idza haddasa kadzaba. Bila berbicara ia berdusta. Nah, ciri atau tanda orang munafik yang pertama adalah idza haddasa kadzaba. Jika dia berbicara, maka yang dia bicarakan itu biasanya berkaitan dengan berdusta. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwasanya ciri pertama orang munafik itu ketika berbicara tidak sesuai fakta, bahkan dia cenderung berbohong. Kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Bila berjanji ia ingkar dengan janji yang ia sudah janjikan. Ciri atau tanda orang munafik yang kedua adalah ketika mempunyai janji maka dia ingkar. Nah, yang ciri-ciri kedua ini sering kita temui ketika masa kampanye atau ketika masa pemilihan calon kepala daerah. Seringnya kita mendapatkan janji-janji palsu atau janji-janji manis di awal. Kemudian mereka tidak menepati janji-janji tersebut. Bahkan terjadi di sekitar masyarakat kita, kalau kita punya teman, kalau kita punya saudara, bahkan sahabat, ketika berjanji dan dia ingkar janji terhadap janjinya, maka dia tergolong orang yang munafik. Wa idza tumina khana. Kemudian tanda atau ciri yang ketiga adalah ketika diberikan amanah atau kepercayaan ia berkhianat. Nah, ini yang menempati tanda yang ketiga ini sangat berat sekali. Ketika kita semuanya berposisi sebagai orang yang diberikan amanah dan mengemban amanah tersebut dengan baik, maka itu sesuatu hal yang berat. Sebagai seorang muslim yang percaya dengan Tuhan, maka dari itu kita ketika diberikan amanah apapun, sekiranya itu adalah hal yang bermanfaat dan mendatangkan kemanfaatan, maka harus kita jalankan dengan baik. Jangan sampai kita mengkhianati amanah yang sudah berikan. Ketika kita jadi pemimpin, jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak amanah. Ketika kita menjadi guru, jangan sampai menjadi guru yang tidak amanah. Ketika kita menjadi pedagang, maka jangan sampai kita tidak jujur terhadap dagangan kita, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh hadis ini, bahwasanya kita menjadi apapun, menjadi siapapun, baik itu dalam keadaan miskin ataupun kaya, jangan sampai kita ketika berbicara berbohong, ketika kita berjanji kepada orang ingkar janji, dan ketika kita diberikan amanah kita berkhianat. Hadis yang kelima, rawahu Asy-Syaikhani an Abi Hurairah. Hadis yang keenam, ayatul izzi wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz-dzulli wa kabbirhu takbira. Hadis yang keenam ini berbicara tentang kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dikatakan wa qulil hamdulillah,
ayat kemuliaan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yatahid waladan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu minadzulli wa kabbirhu takbira. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak punya anak dan tidak memiliki sekutu. Nah, ini adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, wa qul alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, lam yatahid waladan walam yakul lahu syarikun. Tidak punya anak dan tidak memiliki sekutu dalam fil mulki, dalam kerajaannya, walam yakul lahu minadzulli wa kabirhu takbira. Dan tidak punya penolong dari kehinaan, dan agungkanlah dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Maha suci Allah, Allah itu adalah tempat kita beribadah, memuji Allah. Kemudian kita mengagungkan Allah dengan menyebut asma-asma Allah dalam rangka kita mensyukuri nikmatnya, karena Allah Maha Agung dan layak untuk kita sembah, karena Allah adalah Sang Maha Pencipta. Maha suci Allah, tidak punya sekutu, dan Allah lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu minadzulli wa kabirhu takbira. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ditulis di dalam hadis rawahu al-Imam Ahmad. Kemudian hadis yang ketujuh, ibtahu ar-rib'ata indallahi tahlumu amman jahila alaika wa tu'ti man haramak. Rawahu Adi an ibni Umar. Ibtahu ar-rib'ata indallah. Hadis yang ketujuh, ibtahu ar-rib'ata indallah, carilah oleh kalian derajat yang mulia dan tinggi. Tahlumu amman jahila alaik, hendaknya engkau bersikap santun kepada orang yang tidak mengerti serta tidak memahamimu. Ini hadis ini menjelaskan derajat mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jika orang tersebut apa? Tahlumu amman jahila alaik, yaitu berperilaku baik atau memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sopan santun, dan dengan akhlak yang karimah, dengan etika yang baik. Maka ini ketika kita bergaul dengan siapapun, maka hendaknya kita bergaul dengan etika yang baik. Ketika kita berada di suatu wilayah tertentu, kita harus juga menjunjung adat istiadat dan budaya tempat tersebut kita tinggal. Baik itu orang yang kita kenal maupun yang tidak kenal, kita harus memperlakukan sama. Hendaknya untuk berbuat baik, sopan santun terhadap orang lain, baik itu kenal maupun tidak kenal, itu sama. Wa tu'ti man haramaka. Wa tu'ti man haramaka. Dan hendaknya engkau memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Nah, ini konsep yang kedua dari hadis ini adalah tu'ti man haramak, memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa pandang bulu. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberikanmu. Jangan seperti ini, ketika kita diberi baru kita memberi. Jangan seperti itu. Tetapi kita memberi kepada siapapun, kepada tetangga kita, kepada teman kita, kepada orang bahkan yang tidak kenal kita wajib memberikan terhadap orang lain kalau orang lain tersebut membutuhkan bantuan. Bahkan terhadap orang-orang yang ada di jalanan yang membutuhkan bantuan, kita bantu dengan ikhlas. Meskipun kita kasarannya tidak kenal orang tersebut, tapi kok kita melihat orang tersebut sedang kesusahan, kemudian kita dekati, kita ajak bicara, oh ternyata orang tersebut sedang mengalami musibah atau mengalami kesusahan dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya, maka
kewajiban kita untuk membantu semampu kita. Ketika kita menjadi orang kaya, maka jangan lupa untuk menyisihkan harta kita untuk kebutuhan orang lain, karena terdapat hak orang lain, apalagi dalam rangka untuk tazkiyatun nafs, untuk mensucikan hati kita dari pikiran-pikiran kotor, dari hati yang kotor, maka membantu orang lain itu adalah salah satu jalan supaya kita hatinya tetap bersih. Nah, di sini dikatakan tu'ti man haramaka. Berilah kepada orang lain, baik itu bantuan berupa tenaga, harta, pikiran, ataupun yang lainnya, meskipun orang yang engkau bantu itu tidak mengenalmu atau engkau tidak mengenal orang yang kau bantu. Nah, ini konteksnya sangat relevan sekali terhadap saudara-saudara kita yang sekarang ini terkena musibah di Aceh. Kita tidak pernah bertemu mereka, kita tidak kenal mereka, bahkan secara jarak pun misalnya kita jauh dari mereka, tapi karena sifat kita sebagai sesama muslim adalah akhul muslim, maka wajib untuk membantu, gotong royong dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ketika mereka mendapatkan musibah, kita membantu lewat donasi ataupun lewat tenaga dan pikiran kita terjun ke sana langsung, itu sudah merupakan tu'ti man haromat, membantu tanpa kita mengenal mereka. Jangan kalau kita membantu hanya yang kenal saja, yang tidak kenal tidak membantu. Itu sangat dilarang dari dalam agama. Maka di sini hadis ini sangat relevan sekali dengan keadaan kita saat ini. Maka masyarakat, bantu masyarakat itu adalah konsep dari ibtagur rib'ata indallah tahlumu amman jahila alaik wa tu'ti man haroma. Berperilaku sopan santun terhadap orang yang tidak kamu kenal dan memberi sesuatu terhadap orang yang juga engkau tidak kenal. Hadis yang ketujuh, rawahu Adi an Ibni Umar. Hadis yang ke-8, abghadul ibadi ilallahi man kana thawbahu khairan min amalihi antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amalu amalal jabbarin. Rawahu at-Tailami an Aisyah. Nah, hadis yang ke-8 ini redaksinya hampir sama dengan konteks yang ada di hadis yang ke-7. Dikatakan di sini bahwasanya judulnya adalah abghadul ibad ilallah man kana saubahu khairan min amilihi. Hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu karakternya seperti apa? Abghadul ibad ilallah, hamba yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, man kana saubahu, yaitu apa yang dibenci Allah, yaitu orang yang pakaiannya, man kana saubahu, orang yang pakaiannya khairan, lebih baik, min amalihi, daripada amal perbuatannya. Nah, apa yang dimaksud dengan pakaian lebih baik dari amalnya adalah orang yang cenderung memamerkan gaya hidup, orang yang cenderung memamerkan kemewahan-kemewahan yang dia punya, baik itu harta, kemudian cara berpakaian, kemudian mereka itu memakai pakaian yang bermerek. Kalau kita lihat dari jam tangan, tasnya ada, itu sangat mahal sekali. Nah, itu merupakan karakter atau ciri-ciri orang saubau khairan min amalihi. Pakaiannya lebih dia tonjolkan daripada kemanfaatan atau amal-amal yang dia lakukan. Maka ketika ciri-ciri orang tersebut sudah berada di seorang muslim, maka sifat tersebut adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dijelaskan di sini antakuna siyabuhu siyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Nah, di sini digambarkan selanjutnya adalah seakan-akan antakuna, bukan seakan-akan tapi pakaian yang dikenakannya siyabuhu, antakuna siyabuhu siyabal anbiya, seperti pakaian para nabi, sementara wa amaluhu, sementara perbuatannya atau amal-amalnya adalah perbuatan orang yang sombong dan
durjana. Nah, ini yang sangat kita hindari sekali sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita itu sebagai orang yang misalnya ditakdirkan kita kaya, kita menjadi orang yang sombong, kita memamerkan harta kita, cenderung memamerkan gaya kemewahan hidup kita, dari mulai cara berpakaian, dari mulai cara tempat tinggal dan lain sebagainya. Kalau bahasa kerennya hari ini adalah flexing, pamer tentang hidup lebih ditonjolkan dari pamer tentang amal kebaikan yang dia lakukan. Itu gambarannya seakan-akan dia itu seperti pakaian para nabi, sementara amal perbuatannya seperti orang yang sombong dan durjana. Nah, bisa dikatakan orang yang seperti itu adalah orang yang sombong karena kekayaannya. Jangan pernah sombong. Kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang kaya, alhamdulillah kita gunakan kekayaan tersebut untuk membantu orang lain, untuk membuat atau membangun sesuatu yang mana dengan sesuatu yang kita bangun itu adalah bisa digunakan untuk kemanfaatan orang banyak. Nah, ini sangat relevan juga terhadap kejadian yang saat ini menimpa di negara kita akhir-akhir ini, yaitu peristiwa banjir bandang yang terjadi di daerah Aceh dan Tapanuli dan lain sebagainya, atau berbagai peristiwa banjir dan lainnya yang terjadi di belahan daerah yang lainnya. Maka kewajiban kita sesama muslim yang tidak terkena musibah minimal mendoakan mereka, dan kalau bisa, kalau kita ada rezeki lebih, kita berikan bantuan berupa uang ataupun donasi ataupun yang lainnya. Jangan sampai kita ketika berada di tengah musibah yang mereka alami, kita pamer-pamer harta, flexing terhadap harta yang kita punya, sehingga ketika mereka melihat perilaku kita, maka di tengah kesedihan mereka tidak justru semangat, tapi justru akan semakin tidak suka terhadap kita. Di tengah musibah yang menimpa mereka, kita justru riang gembira di atas penderitaan orang lain. Ibarat kita sebagai pemimpin misalnya yang ada di daerah situ atau di Indonesia, seyogyanya kita sebagai rasa iba terhadap sesama muslim atau terhadap sesama penduduk Indonesia untuk saling membantu, gotong royong, dan justru tidak memamerkan gaya hidup yang berlebihan supaya mereka juga termotivasi untuk tetap bangkit. Mari kita doakan saudara kita yang terkena musibah di Aceh dan di daerah lainnya semoga cepat pulih. Amin amin Allahumma amin. Nah, ini hadis yang ke-8 berkaitan dengan abghadul ibad ilallah man kana saubahu khairan min amalihi an takuna siyabuhu min thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Rawahu at-Tailami an Aisyah. Kemudian selanjutnya adalah hadis yang ke-9, ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblagha sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Nah, hadis yang ke-9 ini konteksnya juga hampir sama, berkaitan dengan kita mempermudah urusan orang lain, membantu orang lain, berkaitan dengan etika pergaulan terhadap sesama muslim itu bagaimana. Dan ketika teman kita mengalami musibah, ataupun teman kita atau saudara kita ataupun tetangga kita mengalami kesulitan, maka apa yang kita harus lakukan? Di sini dikatakan hadis yang ke-9, menolong dan membantu orang yang lemah. Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Tolong dan bantulah untuk menyampaikan keperluan orang yang tidak sanggup menyampaikan keperluannya. Nah, bisa jadi kita yang ditakdirkan sebagai seorang pejabat atau anggota DPR ataupun pengurus desa ataupun RT RW, kita diberikan amanah untuk memimpin, sehingga
amanah-amanah yang diberikan itu kita laksanakan dengan baik. Ketika kita menjadi ketua RT maupun RW, ya harusnya kita harus mendata warga kita yang mampu siapa saja, warga yang belum mampu siapa saja, supaya kita semuanya ini saling gotong royong untuk saling menyampaikan kebaikan dan saling membantu dalam kebaikan. Bisa jadi tetangga kita itu sangat miris sekali terhadap kebutuhan hidupnya, untuk makan saja susah, maka mereka bingung mau mengadu kemana. Nah, ketika kita diberi kesempatan menjadi ketua RT ataupun orang yang hartanya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyampaikan kebutuhan mereka terhadap para pemimpin, atau justru sebaliknya, kita membantu mereka dengan misalnya memposting video ataupun dengan memvideokan keadaan mereka, sehingga orang yang melihat video kita itu tergugah untuk membantu mereka, seperti yang kita lihat banyak sekali di konten-konten sosial berkaitan dengan orang-orang yang menyasar konten-konten orang yang membutuhkan, kemudian diberikan bantuan, baik itu membeli semua dagangannya ataupun memberi uang semampunya atau memberi bantuan ataupun yang lainnya, sekiranya itu bisa mempermudah mereka, sehingga video yang kita tampilkan di situ dilihat oleh, ya syukur-syukur, oleh pemimpin negara ini, atau minimal setingkat RT RW ataupun orang yang punya andil dalam pengambil kebijakan untuk memberikan atau menyalurkan bantuan. Maka itu termasuk hal bagaimana kita menyampaikan hajat-hajat mereka kepada orang yang diberi amanah untuk menyampaikan, untuk memenuhi hajat mereka. Paman ablagha sultanan hajata man, barang siapa menolong dan membantu menyampaikan keperluan orang yang tidak mampu menyampaikan keperluannya kepada para penguasa. Nah, ini barangkali konteks yang cocok untuk kita hari ini. Di berbagai wilayah dan daerah itu masih banyak saudara-saudara kita yang belum tersentuh dari kebijakan pemerintah setempat, yang mana baik berupa bantuan yang meringankan hidup mereka, baik bantuan yang meringankan anak-anak mereka untuk mendapatkan bantuan pendidikan ataupun yang lainnya. Ketika kita menyampaikan hak-hak mereka terhadap para pemimpin, maka kita ini termasuk orang yang mempermudah urusan orang lain. Maka ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka kita akan dipermudah oleh Allah urusan kita. Suatu contoh misalnya ketika kita berada di instansi pendidikan, kemudian kita menyampaikan atau menyalurkan bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut mendapatkan bantuan, maka itu termasuk mempermudah urusan orang lain. Sudah termasuk ini karakter atau masuk kriteria dari hadis ini. Sabbatallahu ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamah. Maka ketika kita melakukan hal tersebut, apa yang kita dapatkan? Sabbatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yaumal qiyamati. Maka kelak di hari kiamat Allah akan meneguhkan kedua telapak kakinya di atas jalan lurus atau sirotol mustaqim. Kita akan berada di surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mempermudah urusan orang lain dan menyambungkan keperluan hak-hak orang yang membutuhkan kepada para pemimpin. Kita cukupkan di sini terlebih dahulu pembelajaran kitab Mukhtarul Hadis, yaitu hadis yang ke-5 sampai dengan hadis yang ke-9. Semoga dengan hadis yang singkat ini bisa membuka mata hati kita untuk selalu istiqomah dalam kebaikan, karena ketika kita istiqomah dalam kebaikan dan juga membantu orang lain, mempermudah orang lain, karena tema besarnya hari ini adalah memudahkan orang lain dalam rangka kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.